warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada pembahasan belajar bahasa Arab Al-Quran untuk tingkat dasar. Di mana pada kali ini kita akan membahas tentang huruf, ya. Huruf-huruf apa saja yang ada dalam Al-Quran. Ini terkait dengan pembagian ini ya. Tentang dalam bahasa Arab kan itu hanya aja dibagi menjadi 3 macam ya. Kalau nggak isim, ya kata benda dan sebagainya. Yang kedua adalah fiil, kata kerja. Yang ketiga adalah huruf, ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu setiap kata-katanya itu ya tidak lepas dari 3 macam ini ya. Kalau nggak sebuah huruf, bisa juga dia termasuk isim atau termasuk sebagai fiil seperti itu. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah tentang huruf ya, di mana pada video-video sebelumnya itu kita banyak membahas tentang ini ya, tentang isim. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang terkait dengan huruf. Huruf ini dalam bahasa Arab itu tidak memiliki arti dalam dirinya sendiri, akan tetapi ia akan memiliki arti ketika menyatu dengan isim. Ya, jadi huruf ini tidak bisa berdiri sendiri ya, dia harus tergabung dalam isim ataupun fiil yang akan memberikan arti di sini. Di sini huruf adalah sebuah kalimah ya, kalimah dalam bahasa Arab ini adalah kata ya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia kalimah ini adalah kata ya. Jadi dapat dikatakan huruf adalah sebuah kata yang tidak memiliki ciri-ciri isim maupun fiil. Contohnya ya ada hal, fi, lam ya. Ini termasuk termasuk huruf ya. Dan dia tidak memiliki ciri-ciri isim maupun fiil. Nah, di sini pengertian huruf dalam bahasa Arab sama halnya dengan pengertian huruf dalam bahasa Indonesia ya. Karena kata huruf dalam bahasa Indonesia itu merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa Arab ya. Kalau kita dalam bahasa Indonesia kan huruf ya berarti ya huruf abjad itu ya A, B, C, D dan seterusnya seperti itu. Dalam bahasa Arab pembagian huruf itu secara umum dibagi menjadi 2 ya. Ada yang disebut dengan huruf mabani dan ada disebut dengan huruf ma'ani ya. Apa itu huruf mabani? Huruf mabani adalah huruf-huruf yang merangkai sebuah kata. Huruf-huruf seperti ini juga biasanya disebut dengan huruf hijaiyah ya, atau huruf ejaan. Nah, dan huruf-huruf seperti ini tidak termasuk dalam kategori kata ya. Ini tidak termasuk kategori yang kata dalam bahasa Arab ya. Tadi kan kata dalam bahasa Arab itu ada 3 ya, ada isim, kata benda, fiil, kata kerja, dan huruf. Lah, di sini yang dimaksud huruf yang di sini adalah bukan huruf mabani ini ya. Sehingga tidak termasuk dalam kategori pembagian kata dalam bahasa Arab ya. Huruf mabani seperti apa? Ya, huruf mabani adalah huruf hijaiyah itu sendiri ya. Mulai dari alif, ba, ta, tha, jim sampai ya ya. Jadi masing-masing huruf ini disebut dengan huruf-huruf mabani ya. Karena dia nanti yang akan ini ya, yang akan merangkai sebuah kata dalam bahasa Arab itu ya menggunakan huruf hijaiyah ini. Nah, sedangkan huruf yang akan kita bahas adalah tentang huruf ma'ani, yaitu huruf yang pada prinsipnya membawa makna yang melekat pada dirinya. Ya, meskipun makna tersebut belum bisa dipahami sebelum dirangkaikan dengan kata yang lain ya. Ma'ani itu bermakna ya. Jadi huruf-huruf ini memiliki makna tapi maknanya belum bisa dipahami sebelum dirangkai dengan kata lain ya, entah itu isim atau dirangkai dengan fiil seperti itu. Nah, jenis huruf inilah yang akan menjadi salah satu kategori dalam pembagian kata dalam bahasa Arab. Sehingga pada video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang huruf ma'ani. Contohnya apa? Contoh ada hal, fi, lam, la, inna, thumma, dan lain sebagainya. Oke, pembahasan kita hari ini tentang huruf ma'ani ya. Ada beberapa jenis tentang huruf ma'ani ya. Yang pertama adalah huruf istifham ya. Apa itu huruf istifham? Huruf istifham adalah huruf yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan ya. Jadi ya huruf-huruf yang bisa digunakan untuk apa? Digunakan untuk pertanyaan ya. Disebut dengan kata tanya ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu kita sebut dengan kata tanya. Ya, dalam bahasa Arab berarti ketika kita ingin bertanya maka kita akan menggunakan salah satu dari huruf istifham yang ada ya. Apa saja? Yang pertama ada hal ya. Hal ini yang berarti bisa apa atau apakah ya. Kemudian ada kaifa yang bagaimana, kam itu berapa, a itu apakah, ayu itu yang mana, mata itu kapan, aina itu di mana, man itu siapa, ma itu apa.
Nah, misalkan kalau kita ini ya, kalau dalam Al-Qur'an ya contohnya banyak sekali ya penggunaan huruf istifham dalam ini ya, dalam Al-Qur'an ya. Contohnya misalkan hal itu ada di surat Al-Ghasyiyah ya, hal ataka hadisul ghasyiyah ya. Hal ataka hadisul ghasyiyah ya. Kalau huruf A itu contohnya jadi ara'aital ladzi yukadzibu biddin ya. Itu penggunaannya di dalam Al-Qur'an. Jadi huruf-huruf istifham ini digunakan untuk apa? Untuk bertanya. Kemudian selain huruf istifham ada juga huruf ataf ya atau huruf penghubung ya. Huruf ataf secara umum diartikan sebagai penghubung ya. Huruf ataf ini digunakan untuk menghubungkan dua kata atau lebih. Nah, ini penggunanya mirip dengan ini ya, dengan apa? Dengan isim mausul ya. Kemarin ketika tentang pembahasan isim mausul kan kita membahas tentang isim yang dapat digunakan untuk menghubungkan dua kalimat atau lebih ya. Kalau di sini kalau huruf ataf ini ya, bedanya adalah kalau isim mausul ya berupa isim, kalau huruf ataf ya berupa huruf ya. Jadi polanya nanti ada kata atau kalimat satu, kemudian ditambahkan dengan huruf ataf, kemudian setelah itu diikuti oleh kata dan kalimat yang kedua. Huruf ataf ada ini yang akan kita bahas kali ini. Huruf ataf ada 9 yang akan kita bahas ya. Yaitu ada wa yang berarti dan, fa itu berarti lalu ya, thumma itu berarti kemudian, imma, au, am itu juga bermaksud sebagai atau ya artinya. Bal itu berarti tetapi, la itu berarti bukan, lakin ya itu berarti akan tetapi. Jadi huruf-huruf ini bisa digunakan untuk apa? Untuk menghubungkan dua kata atau lebih ya. Misalkan ada dalam surat Al-Mu'minun ya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ya. Di sini ada penggunaan kata au ya. Kemudian di surat Al-Mu'minun ayat 8, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un ya. Ini menghubungkan antara kalimat yang depan kemudian dengan kalimat berikutnya. Terus di sini pada surat Al-Baqarah ya, contohnya wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Kemudian di sini di surat Maryam ayat 75, hatta idza ra'aw ma yu'aduna immal adzaba wa immas sa'ah ya. Ini ada kata huruf ataf imma ya, yang berarti atau tadi. Nah, jadi fungsinya seperti apa penggunaan dari masing-masing huruf ataf ya. Yang pertama adalah waw ya, huruf wa yang berarti dan ya, fungsinya adalah kata yang mengikuti sama dengan kata yang diikuti dalam kedudukannya ya, bersamaan dan tidak berurutan ya, bersamaan. Misalkan contohnya hadarat thalibu wal mudarrisu. Murid dan guru datang ya, sama-sama datang ya, dan tidak berurutan ya. At-thalibu itu murid, al-mudarris itu guru ya. Hadara at-thalibu wal mudarrisu, murid dan guru itu datang. Kemudian kalau fa itu berarti lalu. Kedudukan kata yang mengikuti sama dengan kata yang diikuti ya, tapi berurutan ya, dengan selang waktu yang sebentar ya. Jadi kalau fa itu lalu tuh berurutan ya, antara kata yang mengikuti dan kata yang diikuti itu berurutan tapi dengan ada selang waktu yang sebentar. Kalau wa tadi kan bersamaan dan tidak berurutan ya. Kalau fa ini berurutan ya. Misalkan hadarat talibu fa abuhu ya. Murid itu datang ya, murid itu datang lalu ayahnya. Jadi yang datang pertama kali adalah muridnya, yang disusul berikutnya adalah ayah si murid tersebut di sini. Kemudian penggunaan dari kata summa ya. Kata yang mengikuti sama dengan kata yang diikuti dalam kedudukan, berurutan dengan selang waktu yang lama ya. Kalau tadi fa itu berurutan dengan selang waktu sebentar, kalau summa itu berurutan dengan selang waktu yang lama ya. Hadara at-talibu summal mudarrisu ya. Murid itu datang kemudian gurunya ya, kemudian gurunya seperti ini. Kemudian au ya, au di sini au dan am ini berarti atau ya. Kalau yang au ini fungsinya adalah untuk menunjukkan pilihan ya, bisa pula untuk makna kebalikannya ya. Khudil qalama awil waraqata ya, ambilkan pulpen atau kertas ya, menunjukkan pilihan ya. Kalau di sini, kalau yang am di sini untuk menunjukkan pilihan yang disertai persamaan, ya, yang disertai persamaan. Contohnya,
Khalidun hadara am Aliyun? Apa Khalid atau Ali yang datang? Ya. Sedangkan bal di sini artinya tetapi, ya, berupa kebalikan, ya, bisa bermakna kebalikan ungkapan sebelumnya. Ya, contohnya di sini, ma darabtul muslima ini balil kafirina. Ya, kebalikan, ya, aku tidak memukul dua orang muslim, tapi orang-orang kafir yang saya pukul. Ini penggunaan dari bal. Kemudian ada huruf ataf la, ya, yang bukan, ya. Kata yang mengikuti itu berlawanan, ya, maksudnya dengan yang diikuti, ya. Ja'a Khalidun la Aliyun. Khalid telah datang, yang bukan Ali, ya. Seperti itu. Kemudian ada lakin, akan tetapi itu fungsinya adalah untuk pengecualian. Ma ja'atul labu lakin Hasanun, ya. Murid-murid tidak datang kecuali Hasan. Ya, berarti murid-murid tidak datang, ya, berarti yang datang hanya Hasan saja di sini. Imma itu juga artinya adalah atau, itu digunakan untuk memerinci pilihan, ya. Digunakan untuk memerinci pilihannya. Inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafuron, ya. Jadi yang artinya, ya, sungguhnya kami telah memberinya jalan, ya. Jalannya apa saja jalan yang telah diberikan, ya. Ya, jalan untuk bersyukur, yang syakiran, atau jalan untuk kufur di sini. Ya. Dan di sini huruf ataf itu dapat menghubungkan antar isim, ya. Jadi huruf ataf itu tadi kan untuk menghubungkan kalimat, ya, atau kata. Nah, di sini lebih detailnya adalah huruf ataf itu bisa, ya, dapat menghubungkan antar isim, ya. Jadi ada isim pertama dengan isim yang kedua itu dihubungkan dengan huruf ataf di sini. Di mana isim pertama dan kedua itu dihubungkan dengan huruf ataf harus sama, ya. Jadi isim yang pertama dan kedua itu ketika dihubungkan dengan huruf ataf itu harus sama. Dalam hal apa? Dalam hal harokat akhirnya, ya. Tanpa harus memperhatikan mudzakkar muannasnya, dan tidak juga dalam hal mufrad musanna ataupun jamaknya. Jadi kalau huruf dalam kondisinya itu ketika isim pertama itu menggunakan harokat fathah, maka isim yang kedua juga akan menggunakan harokat fathah. Ya, seperti itu. Contohnya, ya, hadarat talibu tsummal mudarrisu, ya. Di sini kata yang mengikuti adalah al-mudarrisu, yang diikuti mana? At-talibu. Sehingga di sini kalau at-talibu itu menggunakan dhammah, maka yang al-mudarrisu juga menggunakan dhammah, ya. Hadarat talibu tsummal mudarrisu. Contohnya lagi kalau di sini Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ini dalam surat Al-Mulk ayat pertama, ya. Di mana di sini ada kata al-mauta yang diikuti. Kemudian al-mauta ini diikuti oleh apa? Al-hayata, dan dihubungkan dengan menggunakan huruf wa di sini. Ya. Jadi al-mauta berharokat fathah, maka di sini al-hayata juga harus berharokat fathah, ya, di sini. Dan ada juga huruf ataf yang dapat menghubungkan antar fiil, ya. Misalkan ini fakadzdzaba wa 'asa tsumma adbara yas'a, ya. Fakadzdzaba wa 'asa tsumma adbara yas'a. Jadi ini adalah fiil yang diikuti, dan adbara ini adalah fiil yang mengikuti, dan jika mereka dihubungkan dengan menggunakan huruf ataf tsumma. Sini ada penggunaan imma, ya. Imma itu memerinci, ya, tadi yang artinya, ya. Di sini ada fiil yang diikuti, itu adalah an tu'adziba, kemudian yang mengikuti an tattakhida, ya. Imma an tu'adziba wa imma an tattakhida. Ini contoh dalam Al-Qur'annya ada surat Al-Baqarah ayat 28, ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum, ya. Jadi ini yang diikuti, ya. Ini yang yuhyikum adalah fiil yang mengikutinya. Kemudian ada juga contoh di surat At-Taubah ayat 106, ya. Wa akharuna murjauna li amrillahi imma yu'adzibahum wa imma yatubu alaihim, ya. Di sini yu'adzibahum ini adalah fiil yang diikuti, yang yatubu ini adalah fiil yang mengikuti, yang mereka digabungkan dengan menggunakan huruf ataf imma di sini.
Kemudian huruf yang ketiga, tadi yang pertama adalah iftiham, yang kedua adalah huruf ataf, dan yang ketiga adalah huruf jar atau khafat ya. Ini juga sudah kita bahas di beberapa video sebelumnya ya. Itu semua kata benda yang dilalui huruf jar maka ia harus dibaca majrur ya, kasroh atau huruf ya. Nah, secara umum tanda majrur itu adalah kasroh ya. Dan di sini ada 9 huruf ini ya, huruf apa? Huruf jar yang bisa mendahului atau bersambung dengan isim ya. Ada min, ila, an, ala, fi, rubah, ini bi, ka, dan lam di sini. Kemudian yang keempat adalah huruf qasam ya. Huruf qasam itu atau huruf sumpah itu apa? Adalah semua huruf yang digunakan untuk mengatakan sumpah ya. Sumpah dalam bahasa Arab ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita menggunakan sumpah. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab kita menggunakan huruf ya. Di mana ada huruf yang digunakan untuk mengatakan sumpah ya. Dan huruf sumpah atau huruf qasam ini ada 3, yaitu huruf ta, bi, dan wa ya. Ta, bi, dan wa ya. Benar ya, ini kalau berdiri sendiri kan dia tidak memiliki ini ya, tidak memiliki arti yang sesungguhnya, tapi ketika dia digabung dengan sebuah isim, maka nanti dia akan memberikan makna yang jelas ya. Itulah tentang huruf. Dan di sini tentang huruf qasam ini ada 3 ya, ta, bi, dan wa. Nah, semua isim yang didahului dengan ketiga huruf tersebut dan menunjukkan qasam atau sumpah dalam artiannya, dalam maknanya, maka harus dibaca majrur ya. Biasanya diterjemahkan dengan kata demi ya kalau dalam Al-Qur'an, dan ketika kita ada Al-Qur'an terjemahan itu biasanya diartikan dengan kata demi ya. Dan di Al-Qur'an itu banyak sekali ya. Biasanya di Al-Qur'an itu huruf qasam itu mengawali dari sebuah surat ya, terutama di surat-surat pendek yang ada di juz 30 ya. Contohnya ya, wallahi ya, demi Allah ya, wallahi. Kemudian tallahi, billahi. Jadi ketiga-tiganya sama ya untuk bersumpah ya. Wallahi demi Allah ya, sumpah demi Allah. Tallahi juga sumpah demi Allah. Billahi juga sumpah demi Allah. Kalau penggunaan dalam Al-Qur'annya ada seperti apa? Misalkan di sini ya di surat At-Tin ya. Wattini wazzaituni. Kita lihat ya, ini bisa ada di permulaan surat dan isim yang didahului oleh huruf qasam ini akan apa? Akan barokatnya adalah kasrah ya, majrur di sini ya. Wattini wazzaituni ya. Demi buah tin dan demi buah zaitun. Terus was-sama'i dzatil buruj. Ya, demi apa? Demi ini ya, demi langit yang memiliki bintang-bintang ya. Was-sama'i, kita lihat ya harokatnya menjadi kasroh ya. Terus wal-laili idza yaghsha ya. Al-laili ini harokatnya menjadi kasroh. Terus was-sama'i wat-tariqi ya. As-sama'i menjadi kasroh dan at-tariq menjadi kasroh. Wal asri ya. Harokatnya menjadi kasroh. Dan wal fajri ya, demi fajar ya, demi masa. Wal asri demi masa, wal fajri demi waktu fajar ya. Jadi huruf qasam ini digunakan untuk apa? Untuk mengatakan sumpah ya. Ada 3 ya, ada ta, bi, dan wa ya. Seperti ini. Kemudian berikutnya ada huruf nasab ya. Apa itu huruf nasab? Jika ada isim atau fiil yang kemasukan atau didahului huruf-huruf nasab, maka ia harus dibaca mansub ya atau fathah ya. Ingat ya, kemarin ada kata majrur. Majrur itu tandanya adalah kasroh. Nah, di sini ada kata yang disebut dengan mansuf ya. Ada keadaan atau kondisi yang disebut dengan mansuf yang harokatnya adalah fathah ya. Nanti akan kita bahas ya tentang majrur, mansub, dan lain sebagainya itu. Tapi di sini kita singgung sebentar ya tentang apa itu mansub. Mansub adalah keadaan di mana isim atau fi'il itu harus dibaca fathah ya. Ciri-ciri umumnya. Nah, di sini ini ada yang akan kita bahas di sini ada 12 ini ya, ada 12 huruf nasab di mana masing-masing itu memiliki fungsi untuk memasuki ya atau mengawali sebuah isim atau huruf, di mana ketika isim atau huruf itu diawali oleh huruf nasab, maka nanti harokat akhirnya akan berubah ya. Harokat akhirnya akan berubah menjadi apa? Menjadi fathah ya. Ciri umumnya adalah fathah, meskipun nanti akan ada ciri yang lainnya. Tapi secara umum adalah fathah, dan ini akan kita bahas kali ini. Ada an, lan, idan, li, kai, hatta, inna, dan sampai dengan la'alla ya. Oke, contohnya contoh penggunaan huruf nasab dalam Al-Qur'an ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 26
Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan ya. Di sini ada kata an ya. An ya. Ada an di sini kemudian diikuti oleh isim ya. Isimnya yadriba ya. Harusnya aslinya ya sama dengan isim ya yang sudah saya singgung sebelumnya, semua ini ya, semua isim dan semua isim atau fiil di sini itu defaultnya adalah berharokat ini ya, berharokat dhammah ya. Makanya di sini ketika pertama kan harusnya yadribu ya defaultnya di sini karena kemasukan an huruf nasab, maka yadribu fiilnya itu huruf akhirnya harus berubah menjadi fathah ya, menjadi ayyad riba ya. Sama hanya di sini kata inna ya, inna juga termasuk huruf nasab ya. Kemudian setelah inna ada kata Allah ya, Allah di sini kan defaultnya adalah Allahu ya. Tapi karena kemasukan huruf inna yang termasuk huruf nasab, maka Allahunya berubah menjadi Allah Allaha sehingga menjadi innallaha ya, bukan lagi innallahu ya, tapi innallaha. Contoh berikutnya di surat Al-Baqarah ayat 55 ya. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan ya. Lan huruf nasab ya. Huruf nasab yang dia memasuki isi fiil ya. Sehingga nu'mina ini adalah termasuk fiil ya. Defaultnya apa? Aslinya adalah nu'minu ya. Aslinya adalah nu'minu, tapi karena dia kemasukan atau diawali huruf nasab lan, maka harokatnya berubah menjadi fathah, menjadi lan nu'mina. Berikutnya di surat Al-Baqarah lagi pada ayat 120 ya. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum ya. Di sini ada kata hatta ya. Hatta itu termasuk juga huruf nasab yang mendahului sebuah fiil. Tattabi'a ini berarti sebuah fiil ya, karena dia kalau kita lihat dari cirinya dia berawalan berawalan huruf ta ya. Dan aslinya adalah defaultnya adalah tattabi'u, tapi karena kemasukan atau diawali huruf nasab hatta maka menjadi tattabi'a ya, harokatnya menjadi fathah. Berikutnya lagi di surat Thaha ayat 40 ya. Faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha ya. Kai ini huruf nasab mengikuti mendahului sebuah fiil. Taqarra ini berarti sebuah fiil karena dia kalau kita lihat cirinya adalah diawali huruf ta di sini ya. Maka aslinya adalah taqarru, ketika diawali oleh huruf nasab kai maka taqarru tadi itu berubah menjadi taqarra ya, harokatnya berubah menjadi fathah. Kemudian di surat Al-Adiyat ayat 6 ya, innal insana lirabbihi lakanud. Ya, inna ini adalah huruf nasab yang mengawali atau memasuki isim. Sehingga setelah inna ini adalah isim ya. Sehingga al-insana ini adalah termasuk isim karena dia kalau lihat dari cirinya adalah diawali oleh alif lam. Sehingga aslinya adalah al-insanu. Tapi karena diawali oleh huruf nasab inna, maka al-insanu itu harus menjadi nasab ya, mansub atau harokat akhirnya harus diubah ke dalam fathah sehingga menjadi innal insana. Dan ada lagi juga di surat Al-Baqarah ya ayat 106 ya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir ya. Di sini ada katakan anna ya. Anna ini juga termasuk huruf nasab yang memasuki isim ya. Kita lihat di sini Allahu termasuk isim ya. Allah ini termasuk isim, aslinya adalah Allahu. Tapi karena dia diawali huruf anna atau huruf nasab, maka Allah itu harus mansub ya, dijadikan mansub. Artinya apa? Harokat akhirnya harus diubah menjadi fathah sehingga menjadi annallaha di situ. Jadi itu tentang huruf nasab tadi ya, yang dimana ketika ada isim atau fiil diawali oleh huruf nasab atau dimasuki huruf nasab, maka kondisinya harus menjadi mansub atau harokat akhirnya diubah ke dalam fathah. Kemudian yang berikutnya adalah huruf jazm ya. Apa itu huruf jazm? Huruf jazm adalah jika ada fiil yang kemasukan huruf-huruf jazm, maka ia harus dibaca majzum atau sukun ya. Jadi ada kondisi lagi ya, selain tadi majrur yang artinya kasroh, mansub yang artinya fathah atau harokatnya diubah menjadi fathah, dan sini ada kondisi
majzum ya, di mana kondisinya itu ini khusus untuk fiil ya. Di mana fiil itu ketika dalam kondisi majzum maka huruf akhirnya harus diubah menjadi sukun ya. Harus menjadi sukun. Kalau tadi yang majrur itu hanya untuk isim saja ya. Yang harokatnya berubah menjadi kasrah itu hanya di isim saja. Berarti kondisi majrur itu ada di isim. Kemudian kondisi mansub atau harokatnya berubah menjadi fathah, tadi itu bisa isim, bisa juga fiil. Ya. Sedangkan majzum atau kondisi huruf terakhirnya harus sukun, ini khusus untuk fiil. Dan di sini ada huruf-huruf jazm ya yang bertugas untuk membuat sukun pada harokat terakhir pada fiil di sini. Ada berapa di sini yang akan kita bahas ada 7 ya. Lam yang berarti tidak atau belum, lama atau juga belum, alam tidakkah, li hendaklah, alam ma belumkah, la janganlah, dan in itu jika. Ya, in ya bukan inna, in di sini. Dan ada banyak ya untuk huruf jazm, tapi yang akan kita bahas cuma 7 ini. Contohnya ya di surat Al-Ikhlas ya, lam yalid wa lam yulad. Ya. Berarti yang mengikuti lam itu pasti pasti fiil ya, pasti fiil ya, yang didahului oleh huruf-huruf jazm itu pasti fiil. Contoh di sini lam ya, lam yalid aslinya apa? Yalidu. Aslinya adalah yalidu. Tapi karena dia diawali huruf lam, maka harokat terakhirnya harus sukun sehingga kondisinya menjadi majzum ya. Menjadi lam yalid wa lam yulad ya. Yuladu ini berarti otomatis aslinya adalah yuladu karena dia kemasukan lam menjadi yulad. Terus di surat Al-Insyirah ya. Al-Insyirah ayat 1 ya. Alam nasrah laka sadrak ya. A-nya ini adalah huruf istifham ya, yang berarti apakah ya. Terus di sini ada lam nasrah ya. Lam ini huruf jazam. Nasrah ini adalah fiil ya. Fiil ya aslinya adalah nasrahu. Karena kemasukan lam maka menjadi sukun ya, nasrah menjadi majzum. Kemudian ada juga di surat Ali Imran ayat 142 ya. 42 ya. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum ya. Lamma ini huruf jazam, maka isim setelah huruf jazam itu harus sukun ya. Nah, di sini ini aslinya adalah ya'lam ya. Aslinya adalah ya'lam karena digabung setelahnya adalah huruf ada isim dengan alif lam, maka di sini sukunya itu akan dilebur dan diganti dengan kasroh ya. Karena memang aslinya adalah walamma ya'lam Allahu. Tapi di sini digabung ya menjadi walamma ya'lamillahu ya. Jadi ini aslinya bukan kasroh ya, tapi sukun. Tapi kondisinya setelah ini ada alif lam, maka ya ini diganti dengan ini ya, dengan apa? Dengan kasroh di sini. Berikutnya juga di surat At-Tolak ayat 7 ya, liyumfik du sa'atim min sa'ati ya. Liyumfik ya, ada li-nya ini adalah huruf jazam. Maka yumfik ini adalah fiil ya, dia diawali huruf ya. Dan yumfik ini aslinya adalah yumfiku. Karena diawali oleh huruf li, huruf jazam, maka harokat terakhirnya harus sukun ya, sehingga kondisinya menjadi majzum, menjadi liyumfiq. Dan ada juga di surat Ali Imran ayat 8 ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana ya. La ini adalah huruf jazm, maka setelahnya itu ada apa? Ada ini ya, ada fiil. Kalau kita cek di sini ya berawalan ta. Terus ini aslinya adalah tuzigu ya, tuzigu. Karena dia diawali huruf jazm la, maka harokat terakhirnya harus menjadi sukun atau majzum menjadi la tuzigh. Dan juga ada di surat Al-A'raf ayat 176 ya. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhaz. Ya. Di sini ada kata in ya. Ini adalah huruf jazam ya. Setelahnya berarti apa? Berarti ada
fiil, ya. Di sini ada tahmil, ya. Fiil tahmil diawali oleh huruf ta, kemudian aslinya adalah tahmilu. Karena dia kemasukan huruf in, huruf jazm, maka harokat terakhirnya harus menjadi sukun atau dalam kondisi majzum menjadi in tahmil. Lah untuk in, ya, untuk in ini dia itu akan malah menjazmkan, ya, menjazmkan dua buah fiil sekaligus, ya. Jadi di sini ada tahmil, juga ada kata yalhath. Yalhath ini artinya adalah yalhathu. Fiil yang diawali huruf ya, karena dia juga didahului oleh huruf in, huruf jazm, maka dia harus menjadi majzum, ya. Huruf terakhirnya harus sukun. Jadi yalhath. Oke, jadi itu pembahasan kita hari ini tentang huruf, ya, tentang huruf di mana kata dalam bahasa Arab itu hanya terdiri dari 3 macam, ya. Pertama adalah isim, kata benda dan seterusnya, kemudian ada fiil, kata kerja, dan yang ketiga adalah huruf, ya. Nah, huruf ini yang kita bahas pada hari ini ada huruf istifham, kemudian huruf athof, huruf qasam, huruf jar, huruf nasab, dan huruf jazm. Jadi ini yang kita bahas kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.